Halo Dek, siapa namanya Dek? Nama kamu siapa? Habibi. Habibi. Oh, Bibi. Sore Habibi. Keren ya, kecil-kecil udah ikut seminar. Ya, dia mau Habibi mau jadi petani ya? Wah, keren tuh. Mau jadi pilot. Oh, jadi pilot. Jadi pilot nggak di sini tempatnya berarti. Sama-sama kelas kita. Di pilot di petani. Apa mau buat nyiramin tanaman? Kan di Amerika udah pakai itu, kapal capung. Oh, ini Kang Bimo sama Mas Fahri samaan nih. Apa tuh? Yus, yus. Jadi kita bakal diserang. Loh, kita kan menyesuaikan sama kursa kalian yang warnanya kayak jaket Naruto Shippuden nih. Oh, iya. Kalian salamnya gini nggak? Wush, wush. Kang Fahri dari mana, Kang? Di Jakarta. Bukan Kita Jepang. sembari menunggu, boleh ya saling kenalan, ngobrol-ngobrol. Tapi ntar ketika udah dimulai, mohon dimatikan mic-nya. Sudah ada di kondisi. Kang Bimo dari mana nih, Kang Bimo nih? Aku dari Jogja ya, dari UGM. Kebetulan lagi liburan, gabut, cari-cari webinar. Alhamdulillah nemu Tin Unpad. Terima kasih Tin Unpad mengisi waktu luang. Ya, makasih Mas Bimo dari UGM sudah menyempatkan hadir. Mas, berarti pembicaranya Mas Ahmad Kamal, moderatornya? Saya Mas. Oh, oke. Aku dari Jogja ya, dari Yuk yang mau belajar bertani, gak buat nih. lagi liburan. Ngambil lapak orang nih. Ini kok bisa rame nih pada numpang absen apa gimana? Kenapa Mas? Kok bisa rame nih pada numpang absen apa gimana? Oh, enggak dong. Enggak dong. Kami karena kita branding Mas. Dengar viral di Twitter ya? Nah, Itu saya yang gituin. Oh itu Mas. Kita inilah Mas sebagai bagian yang baik saling mendukung lah. Jangan saling melaporkan. Kan satu Indonesia, satu NKRI. Enggak dong. beda provinsi doang. Iya, beda provinsi doang. Kan Bhinneka Tunggal Ika kan ya, beda-beda. Gak pantas lah kalau saling membiasakan. Aduh, keren banget ya. Asparagus Inggris. Masya Allah. Oh iya. Dosennya mana dosennya? Ada nanya dosen. Bahaya bro. Kalau ada dosen bahaya bro. Dosen Ini udah 40 bro. Mantap kali bro. Ya, Bisa betul. berapa? Alhamdulillah banyak peminat. Kang Kamal sekarang udah jam 4.01. Kenapa kakak mau teriak-teriak? Nah, pikir sumpah. Mungkin bisa di mute dulu ya, teman-teman. Oh iya. Enggak Mas Fahri sama Mas Bimo bisa tolong di mute supaya aku listrik. Kalau nggak ada itunya. ini nentuin tema The Power of Dream, etc. lain sebagainya gimana? Oh itu Bebas. Ideasi. dilakukan. Kita dari TEDx, kita nonton di TEDx, terus kita buat materi kita, nyari referensi. Iya. Kita cari referensi, akhirnya kita bagikan. Terus nego-nego kayak aku mau jadi realis, aku mau nanti jadi dijelaskan Otomel. di webinar saya, nanti saya jelaskan di Oh, tengah. nanti bakal Insya Allah dijelaskan. menjawab.
Ya Mas Fakhri Muslim, karena sekarang mau dimulai, bisa tolong di-mute dulu ya. Sebelumnya, biar lebih kondusif. Mas Fakhri. Ya Allah. Oke, udah di-mute ya. Sekarang udah jam 4:03, bisa dimulai, Kamal? Udah siap? Siap. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Terdengar. Ya, terdengar kok. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua, Ibu, Bapak, Akang, Teteh, Mas, Mbak, Adik, Kakak. Selamat datang juga di kegiatan Teen All Stars, di kegiatan Teen Talks Decision Series ya, Decision Series dengan tema sekarang pada hari ini adalah The Power of Dream. Nah, gimana nih kabarnya? Pasti alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu diberi keamanan dari virus corona. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke sesi keempat. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan materi dari Kang Alfa, dari Teh Diana, lalu tadi pagi juga dapat materi dari Teh Sudestia ya. Dan sekarang kita bakal lagi-lagi dapat materi, bukan dapat materi sih ya, kayak berbagi. Ada orang yang ingin berbagi materi dengan kita semua, dan kita juga mungkin karena gabut juga ya di rumah ya, mau dapat materi yang bagus. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar. Kalau misalkan nanti ada kekurangan, mangga bisa ditambahkan. Kalau misalkan ada kritik dan saran, mangga bisa diberi juga, dikasih masukan. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri aku. Kenalin, aku Hanif Abdurrahman Alamsyah, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian. Di sini aku akan menjadi pemandu acara atau MC begitu. Nah, untuk sore hari ini ada teman aku, yaitu Kang Ahmad Kamal, yang ingin berbagi materi tentang The Power of Dream, kekuatan mimpi. Pastinya semua orang juga memiliki mimpi ya. Kang Bayu Inggil, Mas Bimo, Nadira, Kang Zaki, pasti semua orang punya mimpi. Lalu mimpi itu seperti apa sih? Seberapa kuat mimpi bisa mempengaruhi kehidupan seseorang? Nah, semua itu akan diulik dan akan dikupas lebih lanjut oleh Kang Kamal. Tapi sebelum aku panggil Kang Kamal, mungkin aku akan memperkenalkan dulu Kang Kamal sendiri. Kang Ahmad Fadul Kamal ini adalah seorang mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Unpad angkatan 2018. Asalnya dari Bekasi, dan sekarang beliau diamanahi, kalau di kampus ya, diamanahi sebagai Kepala Departemen Sosial Kemasyarakatan Lembaga Dakwah Fakultas. Nah, menariknya, Kang Kamal ini walaupun masih umur 20 tahun atau 19 tahun, ya segitulah ya, Kang Kamal ini sudah menjadi seorang pengusaha telur ayam ya, di daerah Cimahi ya, Kang? Cimahi atau Ciamis? Oh, di Ciamis. Dan alhamdulillah sudah banyak profit. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin belajar bisnis juga, bisa nanti tanya-tanya Kang Kamal. Nah, kayaknya teman-teman sudah tidak sabar untuk mendapatkan suguhan materi dari Kang Ahmad Fadul Kamal. Jadi tanpa membuang waktu, langsung saja kita panggil Kang Kamalnya. Pada Kang Kamal, dipersilakan. Oke, aku share screen ya. Mangga, Kang. Bismillah. Sudah kelihatan? Sudah, Kang. Ya, maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pertemuan virtual ini, yang insya Allah kita sharing-sharing bareng, di mana saya di sini tuh tidak bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi saya cuma menyampaikan apa yang saya dapat di sekolahan, di perkuliahan,
dan insya Allah juga saya justru malah kebalikan ya, saya belajar banyak dari teman-teman semua gitu. Mungkin saya perkenalan lagi, saya Ahmad Fadlul Kamal, bisa dipanggil Ahmad, bisa dipanggil Kamal. Saya seorang mahasiswa di Universitas Pajajaran, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang the power of dream. Seberapa kuat sih mimpi itu untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, sebagaimana kita tahu, kita hidup di dunia ini tuh selalu terikat akan sebuah keputusan. Yang mana semakin keputusan itu yang kita akan pilih itu memiliki jangka waktu yang makin panjang, maka semakin banyak juga pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Mungkin kayak dalam simpelnya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah kehidupan sehari-hari daily, kita mungkin cuma bisa menentukan hari ini mandi nggak ya. Paling pertimbangannya cuma hari ini gue bersih apa enggak, bau apa enggak, hari ini gue mau ketemu siapa, hari ini mau ngapain aja, perlu mandi nggak sih gitu. Atau mungkin lebih panjang lagi, weekly. Paling perbandingannya pun akan sedikit lebih kompleks, di mana saya jogging nggak ya hari ini, jogging nggak ya makan ini, dengan siapa ya, di mana ya, kira-kira jadwalnya cocok nggak sih, teman gue kira-kira bisa nggak ya, kayak gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangannya akan makin kompleks semakin seiring berjalannya waktu. Nah kan, jika sebuah keputusan itu akan dipilih sekali dalam seumur hidup, seperti contohnya kita menentukan kita ingin kuliah di mana, atau kita ingin kapan ya kita menikah gitu, atau pasti pertimbangannya akan banyak. Kayak kalau perkuliahan, gue mau kuliah di mana sih sebenarnya, terus saya mau belajar apa sih sebenarnya, kenapa sih pengen belajar ini, saya pengen jadi apa sih ketika saya berkuliah di tempat ini, atau kalau pernikahan, saya menikah dengan siapa sih, kriterianya seperti apa sih, apakah saya punya visi dan misinya seperti apa yang akan dibangun bersama pasangan nanti. Yang jelas kita tuh selalu terikat akan sebuah keputusan-keputusan yang memiliki jangka waktu tersebut. Nah, lalu mimpi itu, lalu setiap manusia itu diberkahi oleh akal. Kita semua punya otak, yang mana setiap dari kita punya kesempatan yang sama untuk berpikir, memiliki ide, dan juga kita juga punya hak yang sama untuk bermimpi. Nah, mungkin juga tadi sempat disinggung di awal-awal ya, kenapa sih kok mungkin teman-teman juga ada yang notice, ada yang enggak ya. Buat teman-teman yang notice, I'm very proud of you. Kok ada nama-nama kayak Kamal as kreator inovator, terus ada Kang Alfa sebagai humanitarian leader, ada Tiola sebagai alpha woman. Itu sebenarnya bagian dari mimpi, di mana kami menuliskan itu, ada yang kami saling memberikan istilah-istilah tersebut, ada yang kami mengajukan sendiri. Lalu itu apa sebetulnya? Itu adalah role yang akan kita isi di masa depan nanti. Setiap orang berhak melabeli dirinya sendiri sebagai apa, karena setiap orang punya hak yang sama untuk menentukan mimpinya dia sendiri. Itu bukan sebuah profesi, itu bukan sebuah pekerjaan, tapi itu sebuah role, di mana saya ingin menjadi apa, saya ingin berperan untuk dunia ini, berperan yang bagaimana, seperti apa, gitu. Nah, dari itu kami menuangkan itu, just be optimistic. Mungkin udah banyak teman-teman yang mengira bahwa apa sih cuma guyon doang, itu cuma nempel-nempel aja, asal-asalan bercanda, hore. Mungkin ya, kami saling menguatkan, saling percaya. Karena ya seperti yang saya tulis itu, santuy, kan ada Allah, kan ada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha mengabulkan, Tuhan yang Maha berkehendak. Kita mah cuma bisa berusaha dan berdoa, ya nggak sih? Nah, lalu dari pertanyaan tadi, apa mimpimu? Ingat, setiap orang punya hak yang sama untuk bermimpi. Mungkin kita bisa lihat contoh-contoh tokoh-tokoh yang luar biasa dari sebuah mimpi. Dan mimpi itu menjadi sebuah direction, menjadi sebuah arah yang mana setiap kita melakukan kehidupan dari hari per hari, minggu ke minggu, bulan per bulan, tahun ke tahun, bahkan hingga akhir hayat kita ini terus mengarah ke arah mimpi kita tersebut. Mungkin teman-teman pada kenal semua dengan tokoh Eyang Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, yang punya mimpi yang besar ingin meninggikan bangsa Indonesia dengan teknologinya, khususnya di bidang pesawat terbang, yang ingin menyatukan bangsa Indonesia
dengan teknologinya tersebut. Karena bangsa kita adalah bangsa berpulau-pulau, maka Pak Habibie memiliki mimpi untuk menyatukan bangsa kita lewat pesawat terbang N250. Atau kalau mau kita mundur lagi ke puluhan tahun ke belakang, pada tahun 1962, mungkin ini mungkin teman-teman ada yang asing, ada yang tidak. Beliau adalah Martin Luther King. Martin Luther King adalah seorang orator yang mana mungkin fenomenal juga. Ada meme-nya di mana-mana kayak I have a dream. Yang mana beliau punya sebuah mimpi. Mimpinya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk banyak orang. Tentang di mana keadilan dalam berwarga negara, di mana semua orang punya hak asasi manusia yang sama, tidak dibedakan akan suku, ras, agama, dan warna kulit. Bahkan hingga saat ini di Amerika sekarang, kalau misalnya kita lihat trending di Amerika, itu perkara tentang rasisme. Dan mimpi Martin Luther King itu terus dibawa oleh banyak orang di Amerika. Begitu pula Pak Habibie. Kalau kita balik lagi ke Pak Habibie, Pak Habibie itu bermimpi bukan dirinya sendiri, tapi untuk bangsa ini. Seperti Martin Luther King pula. Namun ada tokoh yang luar biasa jika kita mundur 1400 tahun ke belakang lagi. Yang 1400 tahun ke belakang lagi, ada manusia paling mulia, manusia paling sempurna kisah hidupnya, yaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mimpinya beliau itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh manusia, bahkan untuk rahmat seluruh alam, bahkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Yang mana bukan hanya meninggikan hak asasi manusia, yang mana bukan hanya sekadar membebaskan perbudakan, tapi juga meninggikan kehormatan sang budak tersebut menjadi seorang muazin, seperti pada kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan juga Rasulullah juga bukan hanya sekedar menangkat hak asasi manusia, tapi juga ekonomi, dan juga pendidikan, dan juga sistem pemerintahan, terus juga strategi keamanan perang, dan lain-lain. Yang mana mimpinya Rasulullah itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh rahmat bagi seluruh alam, dan mungkin hingga saat ini. Nah, kita masuk ke bagaimana caranya untuk kita itu bisa meraih mimpi tersebut. Mungkin ya kita bisa tahu Pak Baharudin Yusuf Habibie, Martin Luther King, bahkan Rasulullah SAW itu tuh goyahannya luar biasa, cobaannya luar biasa, bahkan sampai diremehkan. Pak Habibie diremehkan kayak, wah bangsa Indonesia, siapa kamu? Bikin kaleng aja nggak bisa, masa mau bikin pesawat? Itu Pak Habibie gitu ya. Atau Rasulullah yang bahkan disuruh pindah dari tempat tinggalnya di Mekah, harus pindah ke Madinah, yang dicaci, dimaki, bahkan sama keluarganya sendiri. Gitu. Tapi apa yang buat mereka bertahan? Kenapa mereka tuh masih kuat dengan directionnya mereka? Kenapa masih bertahan dengan mimpinya mereka? Karena why? Start from why. Kita mulai dari kenapa. Setiap orang, kembali lagi ke kalimat yang tadi, setiap orang berhak untuk bermimpi. Apapun mimpi kalian, mau itu kita mau memperbaiki ekonomi bangsa negara kita, mau menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang adidaya pada tahun 2045, persis 100 tahun Indonesia. Entah itu ingin meninggikan hak asasi manusia di dunia ini, entah ingin menghapuskan riba di dunia ini, atau mimpi-mimpi simpel yang seperti pengen juara cosplay anime, pengen ketemu sama BTS, yang pengen banget dapat tanda tangan Justin Bieber. Apapun mimpimu, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Kenapa kamu menginginkan mimpi itu? Semakin kuat kenapa alasannya, itu akan semakin kokoh kita dengan goyahan tersebut. Nah, kalau misalnya kita throwback lagi, kita mundur ke belakang, Rasulullah SAW, kenapa beliau cobaannya begitu berat? Kenapa masih bertahan? Karena alasannya beliau adalah ingin memperbaiki akhlak manusia, ingin memperbaiki akhlak manusia, dan bukan cuma manusia, tapi juga untuk rahmat seluruh alam. Yang mana itu bukan alasan yang sederhana, itu alasan yang luar biasa. Bahkan mungkin nggak akan terjadi lagi. Tapi ketahuilah, kita mungkin nggak sehebat Pak Habibie, nggak sehebat Martin Luther King, kita nggak sehebat Rasulullah, tapi kita bisa punya semangat yang sama untuk meraih mimpi kita. Lalu selanjutnya, selain kita punya alasan yang kuat,
punya reason yang kuat dalam jiwa kita, punya inner drive, dorongan yang kuat untuk meraih mimpi kita, itu juga harus temukan sebuah tim yang kokoh. Karena ketahuilah, dunia ini luas banget. Yang bermimpi bukan cuma saya atau kamu doang, tapi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Mungkin ada banyak banget teman-teman di sini yang punya mimpi yang sama, punya visi yang sama. Maka dari itu kita bentuk, kalau kita punya tujuan yang sama, maka kita bentuk sebuah tim. Yang mana apabila tim itu memiliki ide-ide yang berbeda, maka kita akan kaya akan sebuah ide. Tapi kalau kita punya ide yang sama, maka kita akan saling menguatkan dalam ide tersebut. Gitu. Maka itu nggak ada hal negatif dari sebuah kolaborasi. Seperti kata dosen saya, Pak Dwi Purnomo, saat sebuah tim itu banyak keberagamannya, berbedanya, maka kita tuh kaya. Namun kalau kita itu sama, kita punya visi yang sama, maka kita kuat. Maka dari itu kita harus buat super team. Dan bukan hanya sekedar saling menguatkan dan saling memperkaya, tapi juga kita itu saling saat orang lagi ngedown, lagi pesimis, lagi kayaknya nggak mungkin. Kalau misalnya kita buat sebuah super team yang lingkungannya adalah optimis, kita bisa, misalnya saya lagi lemes, terus dia sama teman saya akan kayak, yuk bisa yuk, gitu. Itu akan jadi recharge. Dimana power itu bukan hanya kita sendiri, tapi juga teman-teman kita semua. Gitu. So, jangan takut, lu tuh nggak sendiri gitu. Nah, dan yang ketiga, service terakhir, tentang make a timeline. Kita harus buat timeline. Sebagaimana kita tahu, manusia itu selalu berada dalam kerugian. Karena kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dalam Quran surat Al-Asr. Ya kita tahu, kita punya 24 jam yang sama. Semua dari kita punya 24 jam yang sama. Namun dari kita punya hasil karya yang berbeda-beda. Ada yang di 24 jamnya push rank hingga rank mythic, hingga jadi top global kah? Ada yang dalam 24 jam dia bisa menghatamkan berepisode-episode anime kah? Ada yang dalam 24 jamnya dia bisa menghabiskan ratusan buku kah? Nah, ada yang dalam 24 jam dia belajar banyak hal, ada yang berkarya banyak hal, gitu. Kita punya 24 jam yang sama, namun produktivitas kita berbeda. Nah, begitu pula untuk mimpi kita. Kita punya kesempatan yang sama. Kita coba buat step by step untuk meraih mimpi tersebut. Buat milestone kecil. Misalkan tadi, contoh kita punya goals di tahun 2045 ingin menjadikan Indonesia ini negara yang adidaya. Kita kuat secara ekonomi, kita kuat secara pertahanan, kita kuat secara politik. Maka di tahun 2020 gue harus ngapain nih? Oh, berarti gue harus kuliah mempelajari inilah, mempelajari itulah, harus coba buka organisasi inilah, buka relasi itulah. Di 2021 saya harus ngapain, 2022 saya harus ngapain, hingga 2045 tercapailah mimpi tersebut. Gitu. Nah, mungkin itu tadi ringkasannya gitu. Ada 3 poin untuk meraih mimpi tersebut. Why? Temukan inner drive-mu, temukan pendorongmu, penguatmu dari dalam diri sendiri. Lalu bentuklah tim, di mana tim itu yang menguatkan dari luar, dan juga ayo kita menunggangi waktu. Janganlah kita tergerus akan waktu. Gitu. Oke, mungkin ini sedikit quotes juga dari saya. Bermimpilah sehebat mungkin, namun jangan lupa bangun dan bekerja. Nah, ini sedikit dari sosial media saya. Mungkin kita bisa kenalan lebih lanjut, kita bisa diskusi bareng-bareng. Mangga banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Keren banget gak nih materinya tentang mimpi gitu ya. Bahwa tadi udah disinggung bahwa semua orang punya hak untuk bermimpi. Dan bahkan banyak orang-orang yang ternyata mimpinya besar. Bahkan kalau untuk khusus para muslim nih, sebenarnya kita tuh punya mimpi besar. Setiap kita sholat, kita melakukan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan-jalan yang lurus. Di mana jalan-jalan yang lurus hanya diperuntukkan untuk para nabi. Dan kita mengharap untuk berada sejajar dengan para nabi. Itu mimpi besar kita. Nah, buat teman-teman lain pasti juga punya mimpi-mimpi besar lainnya. Kayak misalkan kayak tadi Pak Habibie punya mimpi membuat armada penerbangan Indonesia. Lalu
Martin Luther King, seorang Afrika Amerika, ya, yang kulitnya hitam, dan dia punya mimpi untuk memberantas perbedaan ras, gitu ya, rasisme. Padahal dia berada di posisi yang menjadi korban gitu. Itu mimpi orang-orang besar ternyata berawal dari dulunya dia adalah orang-orang kecil. Maka buat teman-teman semua, jangan takut untuk bermimpilah sebesar-besarnya, dan benar tadi kata Kang Kamal, jangan lupa untuk bangkit dan berusaha ya Kang. Jangan takut untuk bermimpi, tapi jangan lupa bangun dan bekerja. Nah, jangan lupa untuk bangun dan bekerja. Bahwa kita jangan sampai mengandalkan mimpi saja, jangan hanya mengandalkan doa saja, tapi juga harus ada usahanya. Karena usaha tanpa doa sama aja bohong. Nah, bagus banget tadi Kang Kamal, terima kasih banyak materinya. Dan pasti kayaknya teman-teman di sini udah pada tertrigger, udah punya banyak insight dan punya banyak pertanyaan. Aduh, gimana sih cara aku bisa mewujudkan mimpi aku dan yang lainnya. Nah, sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan tanya jawab. Jadi buat Bapak, Ibu, Akang Teteh, Kakak dan Adik yang ingin memberikan pertanyaan buat Kang Kamal, mangga dipersilakan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung open mic. Oh iya, saya ingin mengingatkan bahwa 2 penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000 ya. Mangga. Nih kayaknya udah ada pertanyaan nih Kang dari Teh Nabila Alaini. Mbak Nabila ini. Ini kayaknya Mbak Nabila paling semangat nih. Kalau nggak salah Mbak Nabila saya ada UAS ya, tapi bisa ikut. Oke, saya bacain ya. Kata Mbak Nabila, Kak, jika kita sudah mempunyai mimpi dan sudah punya reng-rengan untuk mencapai mimpi tersebut, dan kita juga sudah berusaha, tetapi saat teman meremehkan mimpi kita, seketika langsung down dan berpikir, apa benar aku tidak bisa mencapai mimpi tersebut? Dan terus-menerus selalu bertanya-tanya seperti itu. Dan apa yang seharusnya dilakukan jika sudah seperti itu, Kak? Langkah apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan semangat itu lagi? Mohon jawabannya, Kak, karena ini terjadi kepada diri saya sendiri. Gitu, Kang Kamal. Masya Allah. Oke. Gimana jawabnya, ini luar biasa. Nah, mungkin aku juga pernah ini ya, jawab pakai pengalaman sendiri. Balik lagi ke ini, ketika saya SMA dulu, mungkin ini teman-teman SMA, mungkin kalian saksi hidup ya. Ketika saya SMA dulu, saya ingat banget, saya di kelas, itu ditanya, apa cita-cita saya? Saya jawab, jika Nurdin Yusuf Habibie bisa membuat kerangka pesawat, maka Ahmad Fadhil Kamal yang akan buat mesinnya. Pada saat itu aku ngomong kayak gitu. Itu sumpah gila banget. Nah, itu mimpi yang luar biasa menurutku. Nah, tapi ya makin sini itu tuh penuh dengan ada yang remehin, bahkan yang remehin sendiri pun dari guru sendiri gitu. Itu tuh cukup mengecewakan pada saat itu. Itu sedih banget. Kayak, kamu tuh serius gak sih kuliah kok kamu tuh milihnya selevel ITB, selevel ITB, selevel Unpad, selevel Undip gitu. Kamu ngeliat kuliah nggak sih hal itu? Aku pada saat itu kayak, ya kan Pak, yang kuliah saya, kenapa Bapak yang ini? Nah, apa jawab gitu? Nah, pokoknya intinya adalah apapun kata orang, ya itulah orang gitu. Dia penonton, kita pemainnya, kita itu role-nya. Kalau misalnya kita yakin dengan mimpi itu, kita punya goals akan mimpi itu, maka kejarlah itu. Maka tadi balik ke why-nya, temukan why-nya. Kenapa saya tuh pengen banget bermimpi seperti ini? Kenapa gitu? Dan semakin kuat why-nya, maka semakin kokoh kita akan mimpi tersebut. Nah, terus kalau misalkan ternyata mimpi itu memang nggak realistis sama kita nggak mungkin banget. Ketahuilah apa yang di sisi Allah itu yang terbaik. Jadi kan di Al-Baqarah 216 tuh dikasih tahu, bisa jadi sesuatu yang menurutmu baik di sisimu itulah yang terburuk untukmu di sisi Allah. Yang menurutmu itu buruk untukmu bisa jadi itu yang terbaik untukmu di sisi Allah. Jadi kita tetap optimis, juga kita serahin semua sama yang maha berkuasa, yang maha mengabulkan doa-doa. Gitu. Wah, gila, keren banget emang nasihat dari Kang Kamal. Itu Mbak Nabila, gimana, sudah memuaskan jawabannya? Atau mungkin aku juga mau ngasih tambahan ya. Mungkin Mbak Nabila bisa juga mengikuti tips dari Kang Kamal tadi, yaitu start from why, temukan big why-nya, temukan alasan terbesarnya, lalu bikin tim yang
kokoh dan juga buat timeline. Karena ketika kita sudah tahu alasan mendasar kenapa kita ingin bermimpi seperti itu, kita nggak akan goyah insya Allah. Karena itu emang udah menancap dalam hati. Dan kalau misalkan supaya nggak malu, karena biasanya kalau kita malu tuh karena kita sendirian ya, kita coba cari-cari yang punya mimpi yang sama kayak kita. Cari orang yang punya mimpi sama kita, lalu ada kolaborasi. Insya Allah kalian akan menjadi kuat. Gitu Mbak Nabila. Gimana Mbak Nabila, udah terjawab? Udah respon gitu. Berarti omongan orang-orang seperti itu bisa dijadikan motivasi untuk pembuktian bahwa kita itu bisa dan optimis berdoa gitu ya Kak. Oh bisa banget. Bahkan gimana nih, kita boleh bongkar kan nih yang di Twitter nih? Nanti aja Bang. Nanti aja, nggak boleh ya? Diperselio. Keep on the track lah. Kita on the track. Kalau kita udah tahu direction kita tahu drive kita, why kita, just going on. Ya. Tuh. Nah lanjut ya Bang ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari banyak banget. Tadi Teh Nabila udah, dari Mbak Depani. Assalamualaikum Kak, mau tanya, bagaimana menurut Kakak kalau ada sekelompok orang yang kurang mampu dan di tempat terpencil, tetapi mereka punya mimpi yang besar dan saat mereka ingin mencapai mimpinya itu, semangat mereka udah kendor duluan. Gimana menurut Kakak? Dan pertanyaan kedua Kak, gimana kalau kita punya mimpi yang besar tetapi selalu diremehin sama banyak orang dan orang lain itu mencoba untuk menjadikan perjuangan yang udah dilakukan? Terima kasih Kak. Waduh, ada dua ya? Ada dua, Bang. Yang pertama, ini, mimpi yang besar tapi di kondisi yang tempat terpencil. Sebenarnya it's okay ya, kayak dimanapun kamu, kalau misalnya kamu adalah sebuah emas, kamu adalah sebuah mutiara, bahkan di tempat sampah sekalipun, kamu tetap mutiara, gitu. Ini jadi kayak sesi motivasi jadinya. Gitu. Bahkan mungkin dulu juga saya pernah merasa kayak, ya Allah saya tuh kebuang nih, saya sekolah di sini gitu. Waktu SMA saya ngerasa saya kok kayaknya kebuang banget soal ini, tapi ternyata that's not bad things gitu. Itu malah yang terbaik. Saya malah di tempat yang saya kira pada saat itu adalah tempat yang buruk, tempat yang nggak bagus, tapi justru saya di sana tuh ketemu sama teman-teman yang luar biasa. Saya di situ ketemu teman-teman yang punya mimpi-mimpi besar di tempat yang kecil. Jadi tetap optimis, karena kita itu akan selalu ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi sama kita, gitu insya Allah. Dan kalau misalkan tadi ya, kalau misalnya kita nggak ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi, yang satu visi sama kita, masuk ke pertanyaan kedua tadi ya, diremehin, pesimis. Pilihannya antara dua, coba temukan, cari lingkungan yang lebih membangun atau memperkuat diri sendiri gitu. Karena sebenarnya nggak ada salahnya kok kita menyendiri untuk beberapa saat. Bahkan kalau misalkan ini ya, aku nyontoh ke Rasulullah terus, karena menurutku tuh aku ngefans banget sama beliau, Rasulullah SAW. Bahkan dulu pada saat Rasulullah muda, dari umur 9 tahun bahkan, itu sudah biasa untuk menyendiri kan di Gua Hiro. Mungkin kisahnya bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi sebenarnya nggak salah kok kalau misalnya kita menyendiri untuk beberapa saat untuk menciptakan sebuah lingkungan yang optimis. Betul banget. Begitu Teh Depani, Gana udah menjawab pertanyaannya? Maksudnya jawabannya sudah cukup menjawab? Sudah Kak, itu Kang. Alhamdulillah sudah menjawab. Lanjut ya. Dari Teh Depani udah. Lanjut nih ke Teh Trisna. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Dalam bermimpi pasti selalu ada cobaan, seperti yang Kakak sampaikan. Begitu banyak cobaan yang mungkin menggoyahkan mimpi kita tersebut. Namun terkadang hal utama yang paling menghambat mimpi seseorang adalah karena merasa kurang percaya diri dengan berbagai hal. Nah, kira-kira alternatif apa yang mungkin dapat meningkatkan rasa percaya diri? Percaya diri. Gimana ya? Bahkan sejujurnya, saya tuh grogi dengan cerita di depan teman-teman semua gitu. Bahkan harus latihan berhari-hari di depan kaca, kayak gimana gue ngomongnya ini, gimana gue nyampein kalau misalnya gue salah ngomong gimana, ya Allah gitu. Pokoknya ini banget. Tapi kalau misalkan kita nggak percaya diri, ada sebuah nasihat dari bapak saya ya. Ketika kita ingin mencoba hal-hal yang baru atau kita pengen naik level, mencoba hal yang lebih hebat lagi, pasti kita, dan indikator manusia akan naik level adalah kita pasti bakal grogi, kita bakal nggak percaya diri. Dan
wajar gitu. Jadi just do it aja. Siapa tahu waktu kita ngehadapin itu nggak seburuk yang kita bayangkan gitu. Ya, itu gratis. Jujur aja. Gimana, sudah puas atau belum dengan jawabannya? Atau mungkin aku juga pernah dengar dari Panji Pragiwaksono, mungkin teman-teman juga pernah ini di stand up-nya yang Merdeka dalam Bercanda atau apa gitu. Nggak usah takut untuk mencoba, coba aja dulu, karena percobaan pertama itu pasti jelek gitu. Nggak ada gitu ceritanya Van Gogh ngelukis terus tiba-tiba langsung bagus, atau Leonardo da Vinci langsung lempar cat nyoret-nyoret jadi Mona Lisa, kan enggak. Setiap orang pasti berproses, dan pasti karya pertamanya itu ya pasti jelek, lalu lama-kelamaan pasti bakal berprogres. Jangan lelah berproses. Benar. Percobaan pertama kalau menjadi evaluasi ya, Bang ya. Yoi. Gimana Teh Trisna? Sudah terpuaskan atau belum? Oke, terima kasih ya. Oke, sudah ya. Lanjut nih. Tadi Teh Trisna udah. Bentar. Dari Mbak Sherly. Mohon maaf Kak, saya mau tanya. Kan tadi dibilang the power of dream, sedangkan sudah berusaha sampai titik darah penghabisan. Lalu juga sudah buat tulisan mimpi-mimpi kita sampai ditempel di tembok kamar. Tetapi ketika mimpi itu tidak bisa didapat, saya rasa hidup sudah selesai. Bagaimana Kak cara kita biar bisa bangkit lagi, semangat lagi? Terima kasih Kak. Ya, itu mungkin tadi yang di awal ya. Karena ya bisa jadi sesuatu yang buruk menurut kita itu justru yang terbaik menurut kita. Bisa jadi sesuatu yang baik menurut kita, tapi itu justru malah yang terburuk menurut kita. Jadi apapun yang terjadi, ketahuilah pasti ada hikmahnya kok. Gimana kita ngambil pelajaran dari situ. Benar. Mungkin aku juga mau kasih pandangan buat Mbak Sherly terkait yang ini. Aku juga pernah ngadepin, maksudnya saya juga pernah menghadapi keadaan seperti ini, Mbak. Di mana saya sudah punya mimpi besar, yaitu waktu itu mau kuliah di STAN, tapi akhirnya gagal, dan itu serasa hidup tuh benar-benar, udah nggak bakal ada hidup lagi nih. Saya nggak tahu mau ngapain. Tapi ternyata akhirnya saya diloloskan ke tim Unpad, dan alhamdulillah ketemu sama orang-orang keren kayak gini, bahkan akhirnya bisa bikin webinar yang skalanya nasional gitu. Mungkin kalau misalnya saya ke STAN, saya nggak akan menerima kesempatan seperti itu. Gitu Mbak. Jadi memang sebenarnya keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik bagi kita. Gitu. Gimana Mbak? Sudah terpuaskan atau belum? Ini banyak banget nih, sampai berapa nih? Oke, mungkin dicukupkan aja kali ya. Mbak Ananda nih. Mbak Ananda terakhir ya. Karena sudah terlanjur bertanya juga. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu dicukupkan lagi ya. Oke, Kang Kamal? Ya udah ya. Oke. Ini emang pembahasannya bagus banget sih, Kang Kamal. Salah milih topiknya ngundang banyak pertanyaan. Lanjut nih Kak, dari Devani lagi nih. Mau tanya lagi dong Kak, kan kakaknya pebisnis juga ya. Boleh kasih tips and triknya nggak? Buat gimana caranya berbisnis yang benar dan semangat terus, karena sekarang kan ya banyak yang pada awal-awal bisnis mereka semangat banget tapi lama-lama udah kendor. Gimana menurut Kakak biar bisa selalu semangat dan selalu dapat orderan kalau waktu berbisnis gitu Kak? Karena ini aku tuh pernah ada bisnis tapi cuma berlangsung bentar aja. Karena kalau orderannya udah mulai gak ada, diri ini tuh udah agak kendor. Kalau aku ya, pertama aku juga sama sih kayak tadi yang pas kasih tahu, start from why. Pertama kenapa kita mulai bisnis itu? Apakah itu karena profit? Apakah itu karena uang? Apakah itu karena dampak bermanfaatan? Apapun itu alasannya, itu teman-teman sendiri yang tahu. Dan insya Allah apapun itu coba di ini. Kalau aku mulai itu coba lihat dari impact-nya. Seberapa impactful sih ini usaha kita? Seberapa bermanfaat sih ini, bukan untuk bukan diri kita doang, tapi untuk umat di sampingnya juga gitu. Itu jadi lebih ada reason-nya di balik ininya juga. Jadi bukan hanya sekedar untung rugi, tapi juga tentang berkah apa enggak, bermanfaat apa enggak. Mungkin balik lagi tadi the big why-nya ya Kak. Kayaknya Kang Kamal udah tahu the big why kenapa menjalani bisnis itu. Makanya nggak pernah ya.
Gitu Teh Devani. Udah menjawab Teh? Jawab. Nah, sudah. Alhamdulillah sudah ya. Lanjut nih. Teh Devani. Dari Bu Fitriana. Bu Fitri atau Teh Fitriana? Teh Fitri dong. Oh, Teh Fitriana. Oke, maaf. Kak mau nanya, kalau kita bermimpi tapi semakin kesini semakin goyah, banyak yang semakin kendor niatnya. Gimana ngembaliin semangat buat mencapai itu? Ini kayaknya sama nih Kak, pertanyaan nih Kak. Ya itu kita temuin big why-nya kan, kita temuin alasannya, reason-nya, inner drive-nya lah kasarnya, drive-nya. Kenapa kita pengen itu? Gitu. Kalau misalkan memang kita nggak punya alasan yang kuat, ya ganti mimpi itu nggak ada yang salah kok untuk mengganti mimpi. Bahkan bermimpi lebih dari satu pun it's okay kan. Bermimpi adalah hak segala bangsa. C. Mantap. Itu kan oleh Panji ya Kak. Lanjut nih Kak. Tadi gimana Teh Fitriana? Udah menjawab ya? Karena mungkin dari tadi juga jawabannya sama. Lanjut aja ke siapa tadi? Kang Galang. Kang Galang atau Pak Galang nih? Maaf ya, Kang Galang mungkin. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya. Pasti setiap orang punya banyak mimpi yang ingin diraih. Ketika kita menyelesaikan salah satu mimpi besar kita, ada kemungkinan kita akan lupa mimpi-mimpi kecil kita yang lain. Nah, bagaimana tuh cara kita mengatur mimpi-mimpi mana yang harus dicapai terlebih dahulu, biar semua mimpi kita sukses semua? Sebenarnya saya juga masih punya banyak mimpi ya. Saya bukan, ini juga disclaimer ya, aku tuh bukan orang sukses juga, aku juga masih seorang pemimpi yang masih berproses bareng teman-teman semua juga. Jadi, aku bahkan mimpiku tuh juga masih panjang. Ya memang kita juga balik ke timeline, kita buat milestone kecil. Kita buat milestone kecil bahwa mimpi-mimpi kecil kita ini sejalan nggak sih sama mimpi besar kita gitu. Jadi ketika kita mengejar mimpi kecil kita juga, itu sekaligus berprogres untuk mimpi besar kita selanjutnya. Itu kurang lebihnya. Berarti kalau Kang Kamal menyarankan start from the small dream ya, supaya nanti akhirnya menjadi tangga untuk menjadi mimpi. Kita start from small dream, it's okay. Tapi sebenarnya dibebaskan sih, kan tadi kan kebebasan bermimpi itu perlu gitu. Oke. Atau mungkin Kang Galang, saya juga mau ngasih pandangan. Saya pernah dapat materi dari Kang Awaldi Rahman ya, Wakil Ketua BEM Unpad tahun kemarin. Jadi waktu itu beliau memberikan materi tentang manajemen aktivitas. Gitu. Nah di situ saya dikasih tahu bahwa gimana caranya kita nge-manage hal-hal yang ingin kita lakukan di esok hari. Mungkin ini bisa relate dengan mimpi juga. Pertama, yang pastinya kita harus tulis tuh Kak, mimpi kita. Kalau misalkan untuk esok hari ya kita harus tulis aktivitas yang ingin kita lakukan esok hari. Sama aja ketika kita ingin bermimpi, kita tulis mimpi kita. Lalu setelah kita tulis, kita atur mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Nah, setelah kita lakukan, setelah mimpi itu tercapai, kita checklist. Nah, ketika kita checklist, kita pasti punya semangat. Oh, ini mimpi gue yang ini udah kelar nih. Tapi masih ada mimpi yang belum ke-checklist. Oh, gue harus nge-checklist mimpi yang lain. Nah, itu mungkin salah satu caranya. Itu, Kak. Mantap juga Hanif ya, Kang Hanif. Hebat. Lanjut ya, Kak. Dari Kang Bagus Inggil. Pak Mas. Ya, Mas Bagus Inggil. Permisi, Kak. Saya mau nanya, apakah setiap orang harus mempunyai mimpi besar? Simpel tuh, Kak. Setiap orang harus mempunyai mimpi besar. Apakah harus apa enggak? Nggak ada yang mewajibkan dan nggak ada yang menyalahkan juga kalau orang nggak punya mimpi. Jadi itu kembali lagi ke kebebasan bermimpi tadi. Cuma orang yang punya big dream, punya big why, big reason, itu biasanya apapun yang dilakukan tuh progresif dan tahu gitu kita harus kemana gitu. Jadi mungkin kalau misalnya saya boleh menyarankan lebih baik punya, karena pasti setiap orang punya bermimpi. Bahkan ketika kita tidur pun kita bermimpi. Cuma perkaranya berani nggak kita bermimpi dalam keadaan bangun? Bermimpi dalam keadaan bangun. Menarik nih. Itu siapa tadi? Mas Bagus Inggil. Sudah menjawab, Mas? Oke, sudah. Masih, Mas. Bagus. Lalu lanjut ya, Kak. Ada pertanyaan dari apa nih? Kang atau Teh nih? Ya, dari Kak ya, Kak Hanif Latif. Maksudnya apa bedanya mimpi dan angan-angan? Aku masih SD tuh Kak, masih SD. Ingin jadi profesor, dokter.
itu mimpi, cita-cita, atau angan-angan. Wah, keren nih, Kak. Angan-angan, mimpi. Apa sih bedanya angan-angan sama mimpi? Saya juga bingung. Apa sih bedanya? Apa nih? Ya, mungkin Kang Kamal bisa jawab. Apa ya? Kalau aku angan-angan kayak kita bengong gitu kah? Ini bisa bantu nih atau siapa? Kalau menurut saya sih bedanya mimpi dan angan-angan. Kalau angan-angan itu kan kalau orang Islam tuh dilarang untuk berandai-andai ya. Nah, yang saya tangkap dari kata berandai-andai atau mungkin angan-angan itu adalah ketika kita bermimpi, tapi kita emang nggak niat untuk usaha. Kita cuma bermimpi doang tapi nggak ada usaha. Sedangkan mimpi itu adalah impian yang kita fokusin, kita seriusin, kita usahain buat tercapai. Sedangkan angan-angan ya udah kayak aduh andai aku bisa terbang, tapi berandai aja nggak ada usaha. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya ini kan profesor, dokter ini kan profesi ya. Profesi kita tuh pengen jadi apa, kita pengen berperan jadi apa, mungkin kayak tadi sempat nyinggung juga tentang poster tadi ya. Kita pengen jadi berperan sebagai apa, itu tanyakan lagi pada kita. Sebenarnya kita ini kenapa sih kita pengen menjadi profesi tersebut? Nah, terus sebenarnya apa sih yang pengen kita berikan kepada orang lain? Mimpi kita tuh coba bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bermimpi untuk orang lain gitu. Dampak apa yang bisa kita berikan ke orang lain? Kalau saya sih. Ya, begitu Dek Hanif. Ya Allah, Dek Hanif keren masih ya. Dia udah punya mimpi mau jadi profesor. Semoga terwujud ya, semoga jadi profesor keren. Lanjut nih Kak, dari Kang Raihan Krisnayadi. Assalamualaikum Kang. Mau nanya dong Kang, kalau bermimpi itu sama seperti memiliki keinginan nggak sih Kang? Atau lebih ke rencana jangka panjang yang ingin dilakukan? Mungkin kalau keinginan ini juga ini ya, aku sih terkait sama antara kebutuhan sama nafsu. Kalau itu ya, kalau keinginan ya, tergantung. Kalau misalkan mimpi itu mungkin lebih ke arah mungkin tadi masuknya. Kalau keinginan mungkin apa yang pengen saya dapetin, tapi kalau mimpi itu jangan sampai cuma berhenti di apa yang pengen saya dapat, tapi juga sampai ke arah apa yang bisa saya berikan pada orang lain, dampak apa yang bisa saya berikan ke orang lain gitu. Mungkin gitu ya. Ya, bisa nggak bisa. Tapi yang rencana jangka panjang ya bisa jadi berkeinginan jangka panjang juga nggak ada salahnya kan. Oke. Berarti keinginan tuh kayak mimpi kecil, mimpi tuh kayak ya impian besar, yang gitu kali ya. Satu lagi nih Kak, nggak tahu ini nanti mungkin Kakak mau terima pertanyaan juga karena setelah Mbak Ananda ternyata masih ada yang mau nanya gitu. Tapi saya coba bacain yang Mbak Ananda dulu ya. Dari Mbak Ananda Nadira. Assalamualaikum Mal. Oh temannya nih kayaknya. Oke Kamal. Teman SMA sih. Oh gitu. Assalamualaikum Mal, aku mau nanya, bagaimana kalau kita punya sebuah mimpi tetapi orang tua saudara kita tidak mendukung mimpi tersebut dan malah kita disuruh untuk menjadi apa yang mereka inginkan, sementara kita tidak dibolehkan melawan ortu. Wah gimana tuh Kak? Kayak sinetron. Enggak, itu juga banyak banget kan kasusnya yang kuliah karena disuruh ini sama orang tua. Ada yang banyak nggak sih kan kasusnya gitu kan? Kalau misalkan ini ya sama orang tua, mungkin tanyain juga sama diri sendiri, sebenarnya kenapa saya bermimpi seperti itu. Terus juga kalau misalkan kita ikutin sama kata orang tua kita dulu, apa mau orang tua itu kita turutin, kita kabulin. Ya kalau misalnya itu tidak begitu mengganggu mimpi kita, ya kenapa enggak gitu. Tapi mungkin kalau antara anak dan orang tua ini kan kayak sering banget gitu ya, banyak banget kasusnya. Paling utama sih adalah komunikasi sih. Gimana kita komunikasi bahwa mungkin kalau kita punya mimpi nih, sampaikan ke orang tua. Misalkan kayak Pak, Bu, saya pengen begini. Saya cita-citanya saya pengen begini. Jelasin baik-baik, jelasin. Insya Allah pun paham. Tapi kalaupun masih kekeh, kalau misalnya itu ya nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Siapa tahu justru apa yang saran dari orang tua kita itu adalah yang terbaik. Meskipun kita awalnya nggak enak gitu. Tapi intinya tadi komunikasi dalam bermimpi. Jangan ragu untuk ngutarain mimpi kita ya. Jangan ragu untuk ngomong bahwa gue tuh pengen jadi ini loh. Gue tuh punya mimpi kelak akan gini loh. Jangan ragu gitu. Siapa tahu ada di antara jutaan orang yang melihat ada doa yang dikabulkan. Wih, mantap. Keren. Tapi jangan ragu untuk mengutarakan mimpi karena bisa jadi itu jadi doa ya kan. Doain. Dan ingat selalu ada yang lebih kuat daripada orang tua, yaitu
Allah. Jadi kalau misalkan orang tua nyuruh kita ngelakuin sesuatu yang nggak kita sebenarnya inginin, ya kita ikutin aja dulu. Tapi di sela-sela itu kita juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga mimpi saya terwujud. Mungkin nantinya setelah kita menjadi apa yang orang tua kita inginkan, kita akan menjadi apa yang gitu. Gimana Kak? Ini sebenarnya tadi saya udah bilang bahwa Teh Andanda ini pertanyaan terakhir, tapi ternyata masih ada berapa yang mau nanya nih? Disudahi aja di gimana Kak? Ya gimana? Satu terakhir deh nih, pilih nih. Oh, satu terakhir. Atau mungkin Kang Kamal mau milih nih, ada dari Teh Cindy, dari siapa lagi nih? Ini Cindy Valeri. Iya, dari Bu Rina ya, Bu Rina. Terus dari Kang Narendra juga. Ya nggak apa-apa, Cindy deh. Cindy Valeri, Cindy. Bukan Dari siapa? Cindy. Teh Cindy. Oke, Teh Cindy. Ini dari Teh Cindy ya. Halo Kang, kalau belum benar-benar tahu mimpi kita apa yang harus kita lakukan supaya kita punya mimpi yang besar dan bisa mencapai hal-hal besar juga? Wow, belum tahu mimpinya. Kalau belum tahu mimpinya, pertama ini sih. Kalau aku tuh suka ini juga ya. Kalau misalkan ada orang yang melihat bahwa dunia ini baik-baik saja, berarti tandanya dia tuh belum lengkap untuk melihat dunia. Karena sebenarnya dunia ini tuh nggak baik-baik saja, gitu. Dunia itu pasti banyak masalah, banyak banget masalah yang harus kita selesaikan. Dan mungkin dari masalah-masalah yang kita temui, kesulitan-kesulitan orang lain, itu bisa jadi mimpi kita. Bisa jadi mimpi kita nggak punya mimpi secara khusus, tapi ternyata kita bisa mewujudkan mimpi orang lain. Dan ternyata kita jadi punya mimpi karena membantu orang lain, itu mungkin bisa terjadi gitu. Jadi usahain, kalau aku tadi ya karena base-nya adalah why dan impact, jadi coba lihat berawal dari keresahan dan masalah gitu. Temuin sebuah masalah, temuin sebuah keresahan, biasanya dari sana timbullah sebuah mimpi. Karena hampir semua pemimpi besar itu berawal dari hal-hal yang nggak enak gitu. Nggak ada yang enak kayaknya. Oke, buka wawasan berarti, buka cakrawala. Aku juga ini ya, ada sebuah ini ya. Mungkin memang iya, buku itu adalah jendela dunia. Tapi dunia itu jauh lebih indah di saat kita itu keluar langsung daripada kita hanya melihatnya lewat jendela. Maka dari itu, cobalah keluar, jangan hanya lihat dunia lewat jendelanya. Wah, gila. Keren banget emang kata-katanya. Which is most of the day emang. Oke, gimana Kak? Berarti sudah dicukupkan dulu pertanyaannya? Ya, sudah deh, sudah. Oke, maaf ya buat teman-teman yang lain, buat Bu Rina, Kang Arendra, dan yang lainnya yang ingin bertanya. Mungkin nanti pertanyaan saya bisa bisa salin, terus saya sampaikan ke Kang Kamal, nanti bisa biar dijawab sama Kang Kamal lewat chat ya. Nanti saya sampaikan ke teman-teman semua. Gitu. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan sharing-sharing ilmu, sharing-sharing insight dari Kang Kamal tentang mimpi ya, terkait mimpi. Dan memang kalau pembahasan terkait mimpi itu selalu seru gitu ya. Selalu, ya karena memang mimpi itu adalah kebetulan semua orang gitu. Nah, sekarang setelah dibuka sesi pertanyaan, saya membuka sesi pemberian kesimpulan. Jadi buat satu orang nih, satu peserta di sini yang siap, yang berani untuk memberikan kesimpulan keseluruhan materi, mangga bisa disampaikan lewat kolom komentar atau bisa di open mic. Oh, udah ada nih dari Teh Fitri Nurul. Waduh. Dari Teh Fitri Nurul nih. Kesimpulannya nih Kak, berarti hal yang paling berpengaruh dalam memperjuangkan mimpi adalah kita harus mampu melakukan beberapa hal seperti berikut. Pertama, catatlah mimpi dengan spesifik. Kedua, bekerja keras dan tetap fokus. 3, berani mengambil resiko. 4, percaya dan atau yakin. Dan 5, berdoa dan berusaha. Jadi yang paling penting dulu adalah kita menentukan mimpi. Nah, kemudian dari mimpi sederhana akan bisa menjadi besar bila kita tetap berjuang dan stay fokus terhadap apa yang menjadi mimpi kita. Gimana Kak? Memuaskan nih Kak kesimpulannya? Keren ya? Berarti bisa nih Kak, Teh Trisna dapat door prize buku. Boleh.
Wah, boleh. Oke, berarti selamat ya Trisna. Buku apa ini? Kenapa? Buku apa? Oh iya, bukunya buku tentang sociopreneur. Itu adalah buku yang ditulis oleh dosen kami, Pak Dwi Indra Purnomo. Jadi beliau sudah menulis dua buku ya. Yang pertama berjudul tentang Jangan Lelah Berproses, dan yang kedua tentang sociopreneur milenial. Nanti Teh Trisna bisa ini ya, kirim WhatsApp ke saya, ya PC aja supaya nanti kita bisa koordinasi tentang pengiriman bukunya. Selamat Teh Trisna. Gitu. Mungkin Kak ada closing statement dari Kang Kamal? Udah mungkin itu. Oke, mungkin itu ya. Oke, kalau begitu karena waktunya juga sudah habis. Masih ada seri-seri lanjutnya kan ini, Pak? Oh iya, benar, ada seri selanjutnya. Besok kita ada lagi nih, Kang. Ada agenda, ada rangkaian lagi. Bentar, saya cari dulu ya. Besok kita bakal ada dua materi dari Kang Abil sama Teh Yola. Kang Abil tentang Decision of Leadership jam 1 siang, dan jam 4 sorenya ada materi dari Teh Yola, yaitu tentang eksplorasi pilihan sebagai mahasiswa. Nah, buat teman-teman yang masih SMA nih, atau buat teman-teman yang sedang bermain di organisasi dan ingin punya mimpi menjadi seorang pemimpin, mangga nih besok bisa stay tune gitu ya. Nah, kalau gitu kita sudahi saja webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kang Kamal sudah memberikan insight-nya, sudah sharing-sharing ilmunya. Makasih banyak juga buat Bapak, Ibu, Kakang, Teteh, Adik, dan Kakak yang sudah menyempatkan hadir di webinar ini. Semoga ilmu dari Kang Kamal bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa di dalam hati. Oke. Selamat sore semua, saya Hanif Udah Alamsyah selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah semua. Stay safe ya. Buat yang ingin live bisa langsung live sekarang. Boleh enggak?